ada di sekolah, tetapi yang ganjil kan ya. Adinda, Adisa, yang mana? Kemudian Cahya, kemudian Butek. Nah itu mungkin untuk yang elastisitas dan kubuk ya. Mungkin nanti dicek lagi di kuipernya atau nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan Pak Jono langsung untuk pengerjaan tugas-tugas atau status pengumpulan di elastisitas dan kubuk. Ya, elastisitas dan kubuk. Iya. Mungkin nanti boleh diceknya di depannya masing-masing. Nah baik, mungkin langsung saja ya supaya efektif juga waktunya. Yang pertama itu materi itu tentang suhu. Nah mungkin adik-adik di sini sudah tidak asing dengan kata suhu. Kalau misalkan di masyarakat itu suka bilang seperti ini, suhu badan kalian itu sedang panas atau misal suhu badan kalian itu sedang tinggi. Nah suhu itu apa sih menurut pendapat dari adik-adik tentang suhu itu apa? Soalnya suhu itu identik dengan apa ya? Panas dan dingin. Kemudian sering dibicarakan juga suhu badan, suhu apapun itu ada beberapa derajat, sekian derajat. Dan suhu itu apa sih yang menjadi definisinya? Kira-kira ada yang tahu? Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, nah di sini ada beberapa submateri ya tentang suhu dan kalor. Ada 4. Yang pertama itu pengertian suhu dan pengukurannya, dan yang kedua itu pengertian kalor, kalor jenis dan kapasitas kalor. Kemudian yang ketiga ada kalorimeter dan asas Drake. Kemudian yang keempat perubahan wujud zat dan kalor laten. Kemudian yang terakhir membaca grafik perubahan suhu dan wujud zat. Yang kedua memahami pengertian kalor, kalor jenis dan kapasitas kalor. Kemudian yang ketiga memahami prinsip kerja kalorimeter. Yang keempat dapat menerapkan asas Drake dalam pemecahan masalah. Yang kelima memahami perubahan wujud zat dan kalor laten. Yang keenam dapat membaca grafik perubahan suhu dan wujud zat. Nah, dari keenam poin ini yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah belajar pada pertemuan kali ini diharapkan adik-adik semua dapat memenuhi dari keenam ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini itu ada 6. Oke, yang pertama suhu dan pengukurannya. Nah, untuk pengertian suhu, karena tadi juga saya sudah menanyakan, jadi suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, misal tadi Utep yang misalkan Utep suhu badannya berapa gitu kan, suka ada dicek suhunya, misalkan pakai termometer atau termogram. Nah itu kan pengecekan suatu benda bisa dibilang gitu kan. Kemudian pengukuran suhunya, alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah ini yang biasa sering kita jumpai yaitu termometer. Nah di termometer itu ada yang disebut tabung, kemudian ada yang disebut air raksa juga. Nah, kenapa termometer itu di dalamnya ada cairan air raksa? Coba, siapa yang tahu? Nah, ini air raksa itu yang merah ini. Nah, ini adalah pipa kepilarannya. Awalnya nggak ada. Cairannya ini adalah tabungnya. Yang ini yang suka ditempelin ke bendanya atau misalkan ke tubuh kita. Kalau misalkan memakai termometer ini seperti ini, atau misalkan ke benda-benda lagi mengukur suhu tanah misalkan. Nah si yang kuning ini yang ditempelkan. Jadi si tabung yang ini nantinya yang ditempelkan. Kemudian kenapa air raksa yang digunakan? Nah karena air raksa itu memiliki beberapa keunggulan.
dibandingkan dengan zat cairan lainnya. Yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler. Jadi air raksa itu tidak akan membekas di pipa dinding ini. Kemudian sehingga pengukurannya menjadi lebih teliti. Nah, jadi si air raksa itu tidak menempel atau tidak membekas. Misalkan di sini kan ada 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, misalkan kita sedang mengukur apa ya? Suhu tanah. Misalkan dipasangin ke tanah. Ini kan si tabungnya misalkan ya yang merahnya. Tempelin, dimasukin, nah nanti si air raksa itu akan naik dan turun itu secara otomatis sesuai suhu dari tanah tersebut. Nah, dengan naiknya air raksa itu tidak membekas di dinding pipa kapiler karena yang tadi air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler. Itu suatu keunggulan dari air raksa. Mengapa air raksa dipakai di termometer? Kemudian yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilap. Nah, ini kan terlihat jelas ya, ini ada warna merah. Kemudian ini juga bening, ini bening ya, seharusnya tabungnya bening, bukan putih seperti ini atau bukan abu kering ini. Jadi warna bening. Jadi air raksa itu mudah terlihat karena warnanya yang merah mencolok. Kemudian yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur terjadi pada tanah. Jadi mudah peka. Kenapa air raksa ke atas atau ke bawah? Ya karena itu cepat mengambil panas dari suatu benda. Misalkan suatu tanah di SMA 8 negeri 8 ini lagi panas nih, 40 derajat misalkan, ataupun 20 derajat. Itu misalkan kita pasang termometer pasti akan mudah naik dan turun. Kemudian yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu min 39 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 357 derajat. Jadi untuk minimalnya itu ini min 39 derajat Celcius. Nah, untuk maksimalnya itu 337 derajat Celcius. Kemudian volume air raksa berubah secara teratur. Nah, perubahan yang turun sama naik itu dilakukan secara teratur air raksa itu, jadi sesuai dengan warna pipa kapiler ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam satuan suhu dengan skala yang berbeda. Yang pertama itu ada derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada Reaumur. Kemudian yang ketiga ada Fahrenheit. Yang keempat ada Kelvin. Kemudian ini adalah skala termometernya. Untuk derajat Celcius itu dari 0 sampai 100. Kemudian untuk Reaumur dari 0 sampai 80. Kemudian untuk Fahrenheit itu dari 32 derajat sampai 212 derajat. Kemudian untuk Kelvin 273 sampai 373. Nah, untuk rumus konversi dari satuan ke skala lain, sebelumnya sudah pernah menggunakan termometer? Belum. Paling cek suhu gitu. Cek suhu yang termogram. Paling kalau itu efektif, lebih efektif mana dari termometer sama cek suhu biasa? Kalau misalkan termometer itu biasanya kan ke benda-benda ya, benda-benda misalkan ke tanah ataupun yang lainnya. Kalau misalkan sekarang ada termogram juga kan, itu sebenarnya lebih efektif yang termogram. Kalau misalkan untuk cek suhu manusia gitu, karena cara kerjanya itu memang lebih cepat juga. Jadi kan menggunakan sinar ultraviolet juga, bukan sinar ultraviolet, inframerah juga. Jadi sensornya itu lebih cepat. Soalnya kan kalau misalkan menggunakan termometer ini membutuhkan waktu, jadi lebih efektif menggunakan termogram. Nah, kemudian ini untuk rumus yang konversi tadi.
ini. Celsius. Itu C itu adalah Celsius, kemudian suhu yang dicari itu Reaumur. Nah misalkan kalau misalkan dibalik mencari apa ya, untuk mencari Reaumur dari derajat Celsius. Nah ini rumusnya, konversinya 4/5 dikali C. Jadi misalkan ada 80 derajat Celsius ya, kemudian mau mencari Reaumur, tinggal masukkan saja yang 80 ke yang C ini. Jadi 4/5 kali 80 derajat Celsius. Nah ini hasilnya nanti Reaumur. Ini untuk mencari suhu Reaumur. Ada speaker? Kemudian ini sama ke bawahnya. Ini untuk mencari Fahrenheit misalkan. Untuk rumusnya itu ada 9/5 kali C ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena suhu awal untuk Fahrenheit itu 32 begitu. Kemudian untuk mencari Kelvin, nah misalkan dari derajat Celsius tinggal ditambahkan saja yang suhu awal Kelvin. Jadi misalkan yang tadi ini 80 ya, 80 ditambah 273 saja langsung untuk mencari Kelvin. Ini bawahnya sama, masih sama untuk mencari derajat Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tapi satunya dari apa dulu gitu. Kemudian jika menggunakan termometer lain dengan skala tertentu dapat digunakan rumus konversi, yaitu misal ini rumusnya itu X min X minimal kemudian per X maksimal dikurangi X minimal. Ini terlihat nggak? Enggak terlalu murah. Mungkin langsung ke nah, ini untuk rumus yang tadi nanti kita bahas di contoh soal langsung saja ya. Ini untuk contoh soal yang tadi yang pertama, mencari dari derajat Celsius ke skala yang lain, misalnya ke Reaumur, Fahrenheit sama ke Kelvin. Audrey sedang memanaskan air untuk menyeduh kopi. Air yang harus dipakai untuk menyeduh kopi adalah 60 derajat Celsius. Jika yang dinyatakan dalam skala derajat Reaumur, derajat Fahrenheit dan Kelvin, suhunya berturut-turut. Nah, jadi yang diketahui itu suhu Celsius ini 60 derajat Celsius. Kemudian yang ditanyakan itu suhu Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Nah, untuk Reaumur sendiri seperti yang tadi yang diketahui di textbook yang tadi, kalau misalkan nanti bisa dibaca di paper textbook yang tadi itu dari paper juga. Kemudian nanti bisa dipelajari. Nah, untuk rumusnya itu yang tadi untuk mencari suhu Reaumur 4/5 kemudian dikali suhu C atau suhu derajat Celsius. Jadi tinggal dikalikan saja 4/5 kali 60. Jadi misalkan 4 kali 60 dibagi 5 nantinya jadi hasilnya 48 derajat Reaumur. Kemudian yang kedua mencari Fahrenheit. Nah ini juga sama. Untuk rumus yang ini itu tadi ada di textbook yang di Kuiper. Jadi untuk mencari Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Nah tadi sudah dijelaskan kenapa ditambah 32, karena suhu awal untuk Fahrenheit itu 32 derajat. Jadi tinggal dimasukkan, tinggal nanti dikalikan. Ini 60 itu yang tadi dikali 60, 9/5 dikali 60 ditambah 32. Jadi 108 ditambah 32, 140 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk Kelvinnya
Nah, Kelvin tadi juga tinggal dimasukkan saja ya, langsung karena tadi rumusnya juga tinggal derajat Celcius ditambah 273 derajat. Oh maaf, untuk Kelvin tidak memakai derajat, jadi ditambah 273 Kelvin. Jadi 60 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Nah, jadi dinyatakan dalam skala derajat Reaumur, derajat Fahrenheit dan Kelvin suhunya berturut-turut adalah 48 derajat Reaumur, kemudian 140 derajat Fahrenheit dan 333 Kelvin. Kemudian contoh soal yang kedua, nah ini menggunakan rumus yang konversi yang tadi yang di bawah yang tidak terlihat. Suhu sebuah larutan yang sedang dipanaskan adalah 176 derajat Fahrenheit. Jika larutan tersebut diukur menggunakan termometer X dengan skala 40 derajat X sampai 140 derajat X, suhunya menunjukkan. Nah, jadi yang ditanyakan itu jika larutan diukur menggunakan termometer X dengan skala 40 derajat X sampai 40 derajat X. Nah, ini yang diketahui itu suhu Fahrenheit sekitar 176 derajat Fahrenheit dikurangi 140 sampai ini 40 derajat X sampai 140 derajat X. Nah, yang ditanyakan itu suhu X yang ini. Nah, karena yang itu dalam skala Fahrenheit atau termometer Fahrenheit dan memiliki skala 32 derajat sampai 212 Fahrenheit. Jadi digunakan permisalan seperti ini. Ini kan skala yang tadi ya, yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian ini yang tadi yang diketahui. Jadi 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Kemudian ini kenapa ada 176 derajat Fahrenheit? Karena ini yang tadi yang diketahui. Jadi disimpan di tengah-tengahnya. Kemudian ini yang skala yang kedua. Nah, yang ini. Kemudian X itu yang tadi yang sejajaran dengan 176. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus konversi skala suhu diperoleh. Ini yang rumus yang tadi yang kurang jelas. Jadi X min X minimal kemudian per X maksimal min X minimal sama dengan Y min Y minimal per Y maksimal min Y minimal. Nah, yang dimaksud X dan Y itu ini yang X sebelah kiri, yang Y sebelah kanan. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Untuk yang X ini yang sebelah sini ini X. Kemudian yang 32 itu yang X minimal yang paling bawah. Kemudian yang X maksimal itu yang ini yang atas. Kemudian X minimal lagi tinggal masukkan lagi yang ini 32 derajat Fahrenheit. Kemudian ini yang Y, ini kan saja. Ini yang ditanyakan. Kemudian Y minimal itu 40 derajat X, kemudian Y maksimal itu 140 derajat X, kemudian Y minimal itu 40 derajat X. Nah, tinggal nantinya dioperasikan 176 dikurangi 32, kemudian 212 dikurangi 32, jadi 144 per 180. Nah, kemudian ini kenapa menjadi 45? Ini disederhanakan dari 144 dan 180. Kemudian ini tinggal dikali silang nantinya. Jadi 400 sama dengan 5 kali 5x min 200.
Kemudian nanti ini di pindah ruas. Jadi 400 tambah 200 600. Kemudian sama dengan 5x. Dan ini hasilnya nanti jadi x 120 derajat x. Seperti itu. Nah mungkin dari tadi yang belum mencatat juga. Jadi memang kita pembelajaran online ya, ada di paper catatannya juga, tapi setidaknya di sini juga mencatat juga gitu. Mungkin sekarang boleh ditulis dulu dari rumus yang pertama sampai ke rumus yang sekarang. Nah, paling boleh ditulis dulu dari sini. Nanti kalian tinggal tulisnya di suhu yang diketahui, suhu yang dicari, terus rumus konversi. Langsung aja dibikin tabel kayak gini. Suhu ketahui. Itu yang sebelah sana kelihatan nggak? Kenapa? Enggak. Sini aja raw sini. Coba bisa. Konversi, bukan konversi ya. Kalau konversi bukan buat apa ya. Kelas lain juga sama rekan-rekan yang lain. Mungkin untuk pertemuan sekarang itu sampai sana dulu. Sampai tadi pembahasan soal untuk suhu ya, suhu dan pengukurannya, sampai yang rumus yang menggunakan yang ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalor. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Amin. Kita semua.